Di Malaysia, susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh, Jujur. di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Orang Malaysia pun bak komen dekat media sosial ni memang kuajar sangat lah kadang-kadang. Kadang-kadang orang Malaysia ni dekat media sosial bila dia baik, dia baik. Baik, sangat-sangat baik. Tapi bila jahat memang kejam sangat. Tengok video trend Aisyah, trend apa entah wadidaw apa, joget apa entah yang dekat Indonesia, yang pelajar sekolah menengah dekat Indonesia, dia buat masa perpisahan tu, video joget-joget tu. Cuba buka komen dia, orang Malaysia. Oh, selamat datang kilang kat Malaysia. Oh, joget-joget pun lepas tu jadi pembantu rumah dekat Malaysia. Joget-joget pun jadi kuli dekat Malaysia. Bayangkan kalau orang lain, negara lain tengok video-video yang anak-anak kita buat dekat Malaysia ni, lepas tu dia cakap macam tu, bayangkan perasaan dia macam mana. Kita tak fikir langsung, itu masa depan negara dia, anak-anak orang tu. Entah yang joget-joget tu juga jadi presiden Indonesia nanti. Nampak macam mana kalau macam tu? Kita tak pernah fikir. Kita ingat kita tinggi, tapi ada lagi yang tinggi dari kita. Kalau orang Singapura tengok video budak-budak dekat Malaysia ni, yang rempik-rempik semua, dia akan katalah, selamat datanglah jadi buruh jadi buruh dekat Singapura lepas ni. Dia akan cakap macam tu. Jadi buat teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke, di beberapa waktu yang lalu ada video yang viral banget di TikTok dan juga di media sosial lainnya ya. Yaitu berkaitan dengan kreator atau bisa dikatakan artis dari Malaysia yang konten-kontennya itu sering memberikan bantuan, kemudian juga bantuannya itu berupa makanan, terus juga uang juga ke masyarakat Indonesia. Kemudian ketika artis ini ataupun kreator ini diwawancarai ya oleh Denny Sumargo, dia membuat konten di Indonesia dan kreator ini mengatakan bahwasanya kalau misalkan dia membuat konten di Malaysia, itu kurang ramai. Misalkan artis ataupun kreator ini membuat konten di Indonesia, itu lebih ramai. Karena masyarakat di sini masih banyak yang membutuhkan bantuan. Banyak netizen dari Malaysia itu komen negatif. Kalian tahulah komen negatifnya seperti apa. Yang mengatakan Indonesia miskin lah, kemudian juga beras habis, life solusinya, dan lain sebagainya. Alhasil, ada salah satu masyarakat dari Malaysia yang beretnis ataupun berketurunan India memberikan pembelaan terhadap Indonesia dan mengingatkan kepada netizen Malaysia supaya tidak melakukan hal tersebut. Karena dia beranggapan bahwasanya masih banyak juga masyarakat Malaysia yang bekerja ke Singapura. Jadi tidak perlu menyindir ataupun menghina masyarakat yang banyak orang susah dan lain sebagainya. Kemudian ketika lulus sekolah, bekerja menjadi buruh di Malaysia. Sedangkan di Malaysia itu sama. Banyak masyarakat di Malaysia itu yang bekerja ke Singapura, bekerja sebagai buruh. Nah, itu disampaikan oleh masyarakat Malaysia yang berketurunan India tadi, teman-teman. Sememangnya kewujudan Singapura dan Brunei adalah rahmat kepada rakyat Malaysia kerana para pemimpin mereka berjaya memajukan dan membangunkan negara mereka sekaligus menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Seronok tau tengok anak bangsa kita ni dapat gaji dan kehidupan yang baik di Singapura dan Brunei. Terima kasih kerana tidak mendiskriminasi dan menuduh pekerja Malaysia sebagai pemalas. Oh ya, kita juga patut berterima kasih kepada Tunku kerana mengeluarkan Singapura dan gagal membawa masuk Brunei ke Malaysia. Kerana kalau Singapura dan Brunei berada di bawah Malaysia pada hari ini, saya yakin kedua-dua negara ini pasti tidak akan mencapai status negara maju. Dan sudah pasti, anak bangsa kita pun tidak akan menikmati gaji yang diterima seperti hari ini. Apa yang disampaikan oleh kreator Malaysia tadi ya, yang menambahkan bahwasanya masyarakat Malaysia itu banyak yang bekerja ke Singapura. Jadi kalau misalkan Singapura, Brunei Darussalam itu tidak memisahkan diri dari Malaysia ataupun tidak membangun negara sendiri, itu tidak bisa seperti sekarang ini ya. Banyak menyerap tenaga kerja dari Malaysia. Yang tentunya negara Brunei dan juga Singapura itu banyak membantu mengurangi pengangguran di Malaysia. Itu disampaikan langsung oleh kreator Malaysia tadi.
Setiap hari ribuan warga Malaysia pulang kerja dari Singapura melewati imigrasi Tuas dan Woodlands. Alasan warga Malaysia yang kerja di Singapura karena gajinya yang fantastis dibanding kerja di negara sendiri, dan orang yang kerja di Singapura itu adalah warga dari Johor Bahru. Antriannya teman-teman ya, sampai panjang banget loh antriannya. Luar biasa antrian sepeda motornya teman-teman ya. Antrian para pekerja Malaysia di Singapura. Sampai sepanjang ini teman-teman ya kendaraannya ya. Baik itu yang motor, yang mobil. Kalian bisa lihat ya, panjang banget antriannya. Betul dengan berita ni hari tu tau. Gaji besar di Singapura antara punca 900 pelajar di Johor tak duduki SPM. Semua orang tahu kenapa orang nak kerja kat Singapura kan. Kalau siapa yang duduk Johor mesti nak cari kerja kat Singapura. Sebab apa? Duitnya berkali-kali ganda lagi banyak. Kerja kat Malaysia dapat 1,700. Kalau kerja kat Singapura sekarang kali dengan 3.3. So boleh dapat dalam 5,600 macam tu. Dah lah diorang tak ada minimum requirement macam SPM. Tak ada SPM pun boleh kerja kat sana. Bila I baca in detail, sebenarnya 83% daripada pekerja kita dekat Brunei dengan Singapura ni mahir dan juga separa mahir. Bukan budak yang tak ada SPM saja. Something really need to be done sebab itu orang yang memang dah kerja dekat luar. Orang yang bekerja kat Malaysia sekarang ni, rakyat Malaysia yang bekerja dekat sini cuma 24% je yang gemarkan kerja diorang. 45% menyukainya sahaja. Yang lain semua tengah plan nak lari daripada negara ni, nak kerja kat luar. This is a really big problem lah, especially untuk majikan tempatan kan. I think they should encourage more local employers untuk nilai balik diorang punya dasar, work culture dan retention strategy. Speaking as a young person myself, of course I nak cari a rewarding job. Sebab apa? Dalam sehari tu, apa yang kita paling banyak buat? Setiap hari kita buat kerja dan kerja tu pun akan ambil masa yang sangat banyak dalam kehidupan kita setelah kita jadi adult. So takkanlah nak kerja macam orang gila tapi dapat bayaran yang tak setimpal pula kan. Macam mana orang muda nak dapat rewarding jobs? Macam yang cakap tadilah, company tu sendiri yang kena ubah balik diorang punya dasar, and then diorang kena ubah work culture. Ketiga, kena tengok semula retention strategy macam mana. We also need to empower young people to be entrepreneurs and social entrepreneurs. So bila I nampak kawan-kawan I kan, ramai yang buat business and berjaya pula tu, I pun rasa inspired by them. I nak jadi businesswoman yang berjaya. Ada someone my own age, umur 28 nak masuk 29 kan, dia dah ada 3 buah. Why do Malaysians like to work in Singapore? And one of the best reasons is because of the Sing dollar. And the Sing dollar now is actually all-time high compared to ringgit Malaysia. As someone who has been working in Singapore for more than 2 years, and I can know that actually if you're in Singapore, basically you can just bump with any Malaysian wherever you go, wherever you work. Working in Malaysia for 2.5 years and also working in Singapore for more than 2.5 years. And I actually can make a comparison about the standard of living in Singapore. Like for example, you're earning 4,000 Sing dollar in Singapore and 4,000 ringgit in Malaysia. Just take an example of the purchasing power, where you want to get a plate of char kway teow. Where in Singapore, it might cost around 4 Sing dollars. In Malaysia, for the same plate of char kway teow, it might cost around 10 ringgit. So you can see the difference in terms of standard of living and the purchasing power, where earning 4,000 Sing dollars, in order for you to spend $4 for char kway teow, it's not so expensive. But if you're earning 4,000 ringgit, but you're spending 10 ringgit for char kway teow, it's quite heavy actually. So that's why there are so many Malaysians choose to work in Singapore. They found that it's easy for them, and including myself, to save money in much shorter time. You need 10 years to save a certain amount of money, but in Singapore, it might only take 3 years. But of course, there are also a lot of factors, considering the fact that how you spend, and also it depends on your spending habit. If you're thrifty enough, like me, if you keep saving money just to pay rent and also try to control your spending habit and so on, you find that actually you can save a big amount of money as a Malaysian working in Singapore within a very short amount of time. There are also a lot of reasons why people choose to work in Singapore, and definitely it's very good public transport, and which I think is quite affordable as well, and it's also very safe in terms of security, and it's quite convenient to travel and commute around Singapore. And let's not forget that Singapore that is a country where there are a lot of multinational companies that are setting up their regional hub in Singapore. So that's why. Nah, jadi teman-teman, setelah kita melihat semua video ya berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ya. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan salah satu kreator dari Malaysia, atau bisa dikatakan sekarang ini artis dari Malaysia lah. Ketika
dia membuat video-video ya berkaitan dengan membantu masyarakat Indonesia, masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuannya. Ya, kita wajib apresiasi teman-teman. Saya sendiri juga mengapresiasi, memberikan respect. Tapi ketika kreator tersebut ya menyindir, mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia ini banyak yang miskin, kemudian dia membantu masyarakat tersebut, ya kan kamu juga mendapatkan hasilnya. Kamu mendapatkan views yang besar. Kamu mendapatkan endorse yang besar. Gak mungkin lah kalau misalkan kamu tidak kembali modal ataupun tidak balik modal, itu kamu tetap melakukan hal tersebut. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat sekarang ini ya, followersnya, viewersnya berapa. Itu hasil dari masyarakat Indonesia kok. Masyarakat Indonesia yang menonton, masyarakat Indonesia yang memfollow, masyarakat Indonesia yang membeli barang-barang, endorse ataupun brand ambassador dari dia. Itu semuanya dari masyarakat Indonesia. Jadi ya jujur aja teman-teman ya, ketika ada statement yang seperti ini, saya sendiri gimana ya, kurang serk aja lah ya. Walaupun saya sendiri ya, sebelumnya juga bisa dikatakan memberikan respect ya, karena yang sebelumnya juga datang ke Indonesia, itu membuat konten ya, bersama dengan salah satu pemuda dari Bandung yang membersihkan masjid itu bagus banget, respect lah. Kemudian juga kontennya itu membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat Indonesia, ya nggak masalah. Ya kita tetap melihat hal positif dari bantuan tersebut. Tapi ketika followersnya sudah naik, viewersnya sudah naik, kemudian juga mendapatkan banyak dari masyarakat Indonesia, kemudian memberikan statement yang seperti itu, tentunya itu kurang oke lah ya. Bisa dikatakan demikian, karena dengan statement yang dikeluarkan oleh artis dari Malaysia ini, kreator dari Malaysia ini, kalian bisa lihat ya, banyak kreator-kreator dari pemuja ringgit yang membuat video. Dan kemudian video artis ini dijadikan sebagai alat untuk menyindir negara Indonesia. Ini kan nggak bagus teman-teman. Sedangkan yang membeli produknya masyarakat Indonesia. Kemudian yang memfollow masyarakat Indonesia. Yang disindir masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini dapat apa gitu? Ya ini tentunya sangat ironi teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman berkaitan dengan ketika netizen dari Malaysia menyindir bahwasanya masyarakat Indonesia ini banyak yang miskin, kemudian juga banyak yang joget, wadidaw, beras habis, lipe solusinya. Tolonglah buat masyarakat Malaysia ya, kalian harus melihat sisi lain juga. Karena di negara Malaysia itu juga banyak kok yang bekerja ke Singapura. Banyak yang mencari uang di sana. Karena kenapa? Seperti apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda ataupun masyarakat Singapura. Dia mengatakan, kenapa sih banyak masyarakat Malaysia ini yang datang bekerja ke Singapura? Karena memang nilai mata uang Singapura dan juga ringgit itu nilainya berbeda jauh. Dengan bekerja ke Singapura, otomatis ya belanja ke Malaysia itu bisa jadi banyak, bisa lebih bernilai mata uang tersebut. Samalah dengan Indonesia. Saat ini, ya bisa dikatakan memang untuk nilai mata uang ringgit itu lebih di atas dari rupiah. Oleh karena itu mungkin beberapa masyarakat Indonesia itu bekerja ke Malaysia. Walaupun untuk saat ini jauh penurunannya ya. Banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih bekerja ke negara lain. Ya seperti Asia Timur, kemudian Australia, Amerika, dan juga Singapura. Nah, maksudnya di sini, janganlah menyindir ataupun menghina masyarakat Indonesia. Sedangkan di negara kalian juga melakukan hal yang sama. Bagaimana jika itu terjadi ke kalian juga? Sindiran yang kalian lontarkan kepada masyarakat Indonesia, itulah yang akan terjadi teman-teman. Nah, kemudian untuk masyarakat Malaysia ataupun kreator Malaysia yang memberikan statement berkaitan dengan pembelaan terhadap masyarakat Indonesia ataupun juga mengingatkan netizen dari Malaysia, kita berterima kasih ya. Dengan demikian, makin banyak yang sadar ya, makin banyak masyarakat Malaysia yang tahu. Tidak baik ya menyindir negara Indonesia, sedangkan negara mereka juga melakukan hal yang sama. Oke teman-teman, jangan lupa tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.